سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وإخواننا من الشمال والأشرف أجمعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا جميع المؤمنين بالله تعالى ومعنا جميع وجميع أمهاتنا وأمهاتنا وأمهاتنا وجدتنا 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 وأخواننا وأخواتنا ومشايخنا ومشايخنا جميع المسلمين والمسلمات وخصوصا شيخ القدر جل رضي الله عنهم أجمعين عاد الله عليهم بركاتهم وشفاعتهم بعضهم بالدارين وخصوصا لجميع المؤسسين من العلماء ويقرأ عن كلام الناس مع شهر الله وأصبرهم ويجلسون شيئا فأصولهم وفروعهم وانتسب إليهم وفرسنا جميع المؤسسين ومدرسين وأصولهم وفروعهم وانتسب إليهم وخصوصا لجميع العاملين والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selamat malam sahabat-sahabat Aswaja Muda di mana saja berada. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Sebelumnya saya minta maaf, harusnya live tadi sore, tapi karena ada sesuatu jadinya saya baru bisa live malam ini. Nah, baik, kita lanjut. Ini adalah poin terakhir dari bab hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika akan menikah. Setelah kemarin kita membahas tentang besar kecilnya dan berupa apa mahar, sekarang poin yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Idharuz zifaf wa i'lanuhu. Poin yang keenam adalah meramaikan atau mengumumkan sebuah pernikahan. Wa yustahabbu idharuz zifafi wa i'lanuhu wa isyharu bainan nas liyashhadul khos wal 'am. Disunahkan untuk meramaikan atau mengumumkan sebuah pernikahan. Mengumumkan, memberitahukan kepada orang-orang, baik orang-orang secara khusus maupun orang-orang secara umum. Orang-orang secara khusus itu keluarga, misalnya keluarga dekat atau tetangga sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang itu. Atau kalau secara umum itu bisa mengundang kerabat jauh, bisa mengundang teman sekolah atau apa, pejabat setempat, itu secara umum. Intinya bahwa disunahkan untuk meramaikan atau minimal memberitahukan, mengumumkan bahwa si ini sudah menikah dengan si itu misalnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam a'inu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi biddufu. Karena ada dawuhnya Rasulullah, umumkanlah pernikahan, buatlah itu di masjid, ramaikan itu di masjid-masjid, pukullah rebana-rebana dengan meramaikan, dengan membaca sholawat misalnya ya. Kalau sekarang ya tidak harus di masjid, di rumah, atau mungkin kalau sekarang di gedung-gedung, nah, bisa saja di mana saja dilaksanakan. Yang penting pernikahan itu penting untuk diumumkan atau diberitahukan kepada khalayak ramai. Wa fi riwayatin fa inna faslama bainal halal wal haram al-i'lan. Dalam satu riwayat dikatakan karena sesungguhnya perbedaan antara perkara haram dan halal dan haram itu adalah dengan diumumkan. Pengumumannya bagaimana kalau pernikahan? Mengumumkannya ini ada dua macam. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib apa? Yang wajib adalah dengan mendatangkan dua orang saksi ketika pelaksanaan akad nikah. Dua saksi laki-laki yang adil, yang berakal sehat, yang muslim, yang apapun persaksiannya bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang wajib. Kemudian yang sunnah ya seperti yang kita lihat, seperti yang kita alami, biasanya mengumumkan
dengan menyebar undangan misalnya, ya. Kalau sekarang undangan itu bisa secara online lewat WA atau ada seperti aplikasi itu mengisi datang apa tidak, datang di season pertama atau di season kedua, itu sekarang ada yang seperti itu. Nah, ini sinkron sekali dengan sebuah hadis yang menceritakan tentang pertemuan Rasulullah dengan Abdurrahman bin Auf. Suatu hari Rasulullah ini bertemu dengan Abdurrahman. Ya Abdurrahman ibnu Auf, sapa Rasul, kok sampean hari ini terlihat ceria, terlihat hatinya sepertinya berbunga-bunga, sumringah, terus tangannya seperti ada, kok digambar-gambar pakai henna. Kalau sekarang ya, kok tangannya pakai henna, ada apa ini Abdurrahman? Ya Rasul, alhamdulillah saya semalam sudah melaksanakan akad nikah, kata Abdurrahman. Kemudian oleh Nabi dijawab, alhamdulillah, barakallahu lakuma, dan didoakan sama Nabi semoga pernikahan kalian berdua mendapatkan berkah. Kemudian lanjutan hadisnya adalah aulim walau bisyatin. Pun Abdurrahman, ayo bikin walimah, bikin selamatan ya. Kalau sekarang bikin resepsi gitu. Walaupun resepsinya itu hanya dengan menyembelih 1 ekor kambing. Nah, kalau di daerah Timur Tengah mungkin menyembelih 1 ekor kambing itu sederhana, biasa saja. Kalau di sini, kalau di Jawa bisa jadi menyembelih 1 ekor kambing itu sudah mewah. Intinya bukan mewah atau tidaknya, tetapi sesederhana apapun pelaksanaannya, yang jelas walimah itu hukumnya tetap sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Semakin banyak yang tahu, insya Allah akan semakin banyak yang mendoakan. Semakin banyak yang tahu, nanti insya Allah akan meminimalisir kesalahpahaman, akan memperkecil kemungkinan adanya fitnah. Karena bisa jadi kalau ada perempuan itu atau perempuan dan laki-laki menikah tidak ada yang tahu, nah tiba-tiba, kemudian nggak tiba-tiba, lalu si perempuannya ini hamil, bisa jadi tetangganya akan menggosipkan, gitu, akan kaget, akan timbul kasak kusuk yang kurang baik. Duh, itu hamil suaminya siapa? Itu hamil, itu ada laki-laki setiap malam menginap di situ, itu siapanya? Nah, kan seperti itu. Akan timbul suudzon, akan timbul desas-desus yang tidak menyenangkan. Ini karena apa? Karena mereka tidak tahu kalau sebenarnya si A dan si B ini sudah menikah. Inilah pentingnya, urgennya mengumumkan atau meramaikan sebuah pernikahan, sehingga akan tidak akan menimbulkan sesuatu masalah, ya. Bahkan saking pentingnya mengumumkan pernikahan ini, ada beberapa ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa walaupun sudah menikah, tetapi jika pasangan ini tidak bisa menunjukkan tanda-tanda kemenikahannya, seperti tidak bisa jalan berdua, tidak bisa duduk berdua layaknya suami istri, tidak bisa mengatakan ini istri saya, atau tidak bisa mengatakan ini suami saya dengan bebas, maka yang seperti ini tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah. Itu satu pendapat mengatakan seperti itu, sehingga kalau ada perempuan dikawin siri, dinikah siri, ada perempuan dinikah siri dengan seseorang kemudian tidak dinafkahi, ini menurut pendapat ulama ini tidak apa-apa. Karena apa? Karena belum bisa menunjukkan secara terang-terangan bahwa ini suami saya, bahwa ini istri saya. Nah, dari sini ini untuk melindungi hak-hak perempuan juga, agar ketika menjadi istri dia menerima haknya untuk dinafkahi. Maka ulama ini mengatakan bahwa mengumumkan
pernikahan, meramaikan ini menjadi wajib hukumnya. Nah, inilah indahnya syariat Islam ya. Syariat Islam ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi diri seseorang saja, tetapi juga menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana biar masyarakat ini hidupnya tentram tanpa adanya kasak kusuk, tanpa adanya saling fitnah memfitnah. Wayang bagi sampun iku wau pentingnya bagaimana pentingnya kita mengumumkan atau memberitahukan bahwa si A ini sudah menikah dengan si B. Tentang caranya bagaimana niku terserah. Wayang bagi an-nahdhara minal israf wa tafakhuri fil madahir alladhi yusabbabu katsiran minal fitani wal madharid diniyati wa dunyawiyati. Nah, untuk pelaksanaan walimah, untuk pelaksanaan ngeramek nih resepsi atau syukuran, ngaten nggih. Orang walimah mengadakan walimah itu salah satunya adalah sebagai tanda syukur kepada Allah. Bahagia, saking bahagianya anaknya atau dirinya sudah mendapatkan pasangan yang baik. Nah, maka diadakan tasyakuran atau sering kita sebut dengan walimatul urus. Nah, ini sebaiknya dilaksanakan tanpa berlebih-lebihan. Ngaten nggih. Jangan terlalu mewah, carane ngaten. Jangan bermewah-mewahan, apalagi memewahkan itu untuk bersaing, saling bersaing dengan orang lain. Kalau si A bisa melaksanakan walimah yang sebesar ini, maka saya harus lebih mewah lagi. Nah, ini yang dilarang atau tidak kurang baik. Jadi melaksanakan walimah itu kalau bisa semampunya saja, jangan sampai kemudian melaksanakan walimah yang sangat besar, yang sangat mewah, yang kemudian ternyata di belakang akan menimbulkan madorot, akan menimbulkan ketidakbaikan. Misalnya saking pingine pelaksanaannya mewah, berhutang yang banyak sekali agar walimahnya ini, resepsinya ini bisa kelihatan wah. Nah, setelah selesai acara bingung, tidak punya uang untuk mengembalikan hutang. Nah, ini kan artinya bahwa walimah yang keterlaluan ini di ujungnya kalau menimbulkan sesuatu yang menyulitkan atau yang tidak baik, maka ini juga dilarang. Jadi walimah itu sunnah hukumnya, tetapi jangan sampai berlebih-lebihan. Jangan sampai bersaing, jangan sampai menimbulkan fitnah atau menimbulkan sesuatu yang tidak baik di kemudian hari. Wayang bagi an-naj tanibal ada al-fasida allati tajri bainan nas al-yaum. Nah, selain itu pelaksanaan walimah ini sebaiknya menghindari hal-hal yang melanggar syariah, menghindari hal-hal yang tidak baik, menghindari hal-hal yang menimbulkan fitnah. Seperti kalau memiliki contohnya ya, seperti kadukuli zauj bainan nisa, seperti memasukkan pengantin laki-laki ke dalam tamu-tamu perempuan. Ini tempatnya tamu perempuan, kemudian yang laki-laki manten lanang ini dimasukkan di situ. Nah, ini tidak boleh. Wa dukhuli ikhwanihi wa ahlihi ma'ahu, atau di situ ada awlihi wa ihtilaliha ulai bi ahli zaujati wa aqaribiha, atau di dalam pelaksanaannya itu terjadi percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, campur dari siji mboten enten penyekate, tidak ada pemisahnya. Oh, sini tempat duduk tamu perempuan, sini tempat duduk tamu laki-laki, atau misalnya di beda hari ini untuk tamu khusus perempuan, nanti sore khusus untuk tamu-tamu laki-laki. Nah, tidak ada seperti itu, langsung jadi satu, lanang wedok mboten enten pemisah, duduk bersama, bukan apa-apanya. Nah, lebih baik atau sebaiknya hindarilah pelaksanaan walimah yang seperti ini. Jadi
kesimpulannya ngaji semalam hari kita ini adalah sekali lagi bahwa menikah itu adalah ibadah. Ngaten nggih? Menikah itu adalah ibadah, maka niatilah dengan niat yang baik, niat ibadah, niat melaksanakan sunnah Rasul, dan lakukanlah dengan cara-cara yang baik. Baik itu mulai dari mencari pasangan, kemudian mengenalnya, mengenal lebih baik, kemudian bagaimana maharnya, dan yang terakhir bagaimana cara yang baik kita dalam melaksanakan akad nikah, bagaimana mengumumkannya, bagaimana mengadakan tasyakurannya, sehingga pernikahan ini pernikahan yang diniati dengan baik dan dilaksanakan dengan cara-cara yang baik, insya Allah selalu mendapatkan doa dari orang-orang, selalu mendapatkan ridho dari Allah, sehingga pernikahan ini rumah tangganya insya Allah akan menjadi rumah tangga yang lebih berkah, rumah tangga yang sakinah mawaddah. Ini selesai untuk bab persiapan sebelum menikah. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga kula panjenengan dan teman-teman semua bisa melaksanakan puasa dan ibadah di bulan Ramadan ini dengan lancar, semakin dekat kepada Allah, dan puasa serta ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah untuk Ramadan nanti akan ada pemberitahuan saya ngaji atau tidak. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.